Nama saya Aden Novel Zaid. Saya Setia Putridano. Perkenalkan, nama saya Azra Nabila Mustika. Saya Olivia Nuraziza. Nama saya Alvin Dananjaya Firmansyah. Yang pertama, Renaissance. Pengertian Renaissance atau abad pembaruan adalah kurun waktu abad ke-15 sampai abad ke-16 dalam sejarah Eropa yang merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Sejarah singkatnya terjadi pada abad ke-14 sampai abad ke-17. Setelah Eropa mengalami masa kegelapan, para pemikir berusaha mencari ide-ide baru dengan cara mempelajari ilmu-ilmu dari zaman Romawi kuno, Yunani kuno, atau kerajaan Ottoman untuk kemudian dimodifikasi. Tokoh Leonardo da Vinci, Francis Bacon, Galileo Galilei, René Descartes, Petrarch. Dampak runtuhnya dominasi gereja di Eropa, menguatnya pendudukan kaum pedagang atau pengusaha yang membuat mereka menjadi kelas penguasa baru. Yang kedua, merkantilisme. Pengertian dari merkantilisme adalah praktik dan teori ekonomi yang dominan di Eropa abad 16 hingga abad ke-18, yang dipromosikan lewat peraturan ekonomi pemerintahan suatu negara untuk tujuan menambah kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingannya. Adapun tokoh-tokoh merkantilisme, yang pertama ada Jean Bodin, yang kedua Thomas More, yang ketiga ada Jean Baptiste Colbert, yang keempat David Hume, yang kelima Sir William Pitt. Dan berikutnya dampak merkantilisme di Indonesia. Dampak dari merkantilisme sendiri telah menimbulkan banyak pemberontakan dan persaingan sengit di kalangan negara bangsa di Eropa untuk menguasai perdagangan dunia. Setiap negara berlomba-lomba membangun industri perkapalan dan persenjataan guna memperluas monopoli perdagangan. Pada sekitar abad ke-17 Masehi, mulai muncul kongsi-kongsi dagang seperti VOC dan EIC di Indonesia. Kehadiran kongsi dagang Eropa di Indonesia bertujuan untuk menguasai dan memonopoli perdagangan di kawasan Kepulauan Nusantara melalui jalur peperangan dan politik. Yang ketiga, tentang reformasi gereja. Pengertian reformasi gereja adalah upaya untuk melakukan perubahan ajaran kekristenan agar sesuai dengan Alkitab. Sejarah singkatnya reformasi gereja dipelopori oleh Martin Luther yang merupakan seorang pastor dan profesor di Universitas Wittenberg, Jerman. Tokoh reformasi gereja adalah Martin Luther, Erasmus Desiderius Roterodamus, Ulrich Zwingli, John Calvin, dan John Knox. Dampak reformasi gereja adalah terbelahnya agama Kristen menjadi beberapa aliran, timbulnya pembaharuan tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya pada awal abad ke-16 Masehi, runtuhnya pengaruh kekuasaan Paus di negara-negara besar Eropa, dan yang terakhir munculnya gerakan misionaris untuk menyebarkan agama Kristen ke seluruh penjuru dunia. Yang keempat, Aufklärung. Pengertian Aufklärung adalah zaman pencerahan di kawasan Eropa yang terjadi setelah abad pertengahan berakhir. Sejarah singkatnya, masa abad ke-18 di Eropa yang diketahui memiliki semangat revisi atas kepercayaan tradisional, memisahkan pengaruh-pengaruh keagamaan dan pemerintahan. Tokoh-tokoh di Inggris, Francis Bacon, John Locke, Isaac Newton. Di Prancis, Jean Jacques dan Voltaire. Dampak positifnya, berkembangnya ilmu pengetahuan dan hak asasi manusia dan demokrasi. Dampak negatifnya, berkurangnya pengaruh agama di Eropa. Kelima, revolusi industri. Revolusi industri terjadi pada periode antara tahun 1750 sampai 1850, di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia.
Dampaknya mempercepat pertumbuhan ekonomi, berkembangnya sistem transportasi. Tokohnya James Hargreaves, Edmund Cartwright, Thomas Bell, Graham Bell, Richard Trevithick. Sejarah singkatnya terjadi pada abad 18 di Inggris atau tahun 1760 sampai 1840, di mana terjadi peralihan dalam penggunaan tenaga pada industri tekstil.